berpesan jangan sampai terjadi kepanikan yang berjamaah atau panik massal sehingga daya nalar kita ini sangat berkurang. Ini bahaya ini untuk imun. Jadi jangan panik. Kalau masalah berita-berita itu ya sempat ada juga yang di tulisan-tulisan netizen itu ada benarnya ketika bilang cukup diikuti gayanya atau setel para perokok ya, perokok. Yang namanya ancaman kematian, ancaman kanker atau apa saja semuanya itu ada di sini peringatannya. Tapi kita tidak pernah bosan dan malah bahagia untuk konsumsi dan hisap rokoknya. Kita makin semangat kerja. Jadi semuanya itu kembali ke sugesti. Apalagi ini sudah diganti COVID kayaknya, jadi tidak pernah dengar yang namanya pasien rumah sakit itu dari kanker, paru, jantung yang tidak tertolong. Jadi semuanya itu rata-rata COVID. Nah ini kan juga kita jadi mengingatkan saya, persisnya bulan Mei tahun 2020 saat itu desa kami didatangi anggota dewan. Saya sampaikan, saya tanya, COVID ini bahaya apa enggak, nularnya masif apa enggak? Jawabannya iya, bahaya dan sangat masif. Sehingga di sini saya ngomong, kalau bisa di kabupaten ini rumah sakit itu cuma 3 saja mewakili wilayah dan percepatan dalam penanganan. Utara, Tengah, Selatan itu yang ditetapkan untuk nangani COVID. Lainnya jangan. Tapi kalau bicara itu karena adanya dana yang digelontorkan karena banyak pasien, harapan saya ditambah 1 titik untuk apa? Mewakili seluruh rumah sakit yang tidak tertunjuk itu. Kenapa sekarang ini jadi jumlahnya banyak? Saya tidak menuduh atau beranggapan lain-lain, tapi dengan logika juga. Karena sekapuk ada rumah sakit yang nangani COVID. Ayolah, ini anak yatim piatu ini kita minta doanya, kita kumpulkan. Setidaknya di satu kabupaten ini adalah 1000 anak yatim untuk dikumpulkan, untuk serentak, kirim Fatihah untuk kesehatan masyarakat kota ini, kirim Fatihah lagi untuk kesehatan desa dan kota ini, kirim Fatihah lagi untuk kesehatan bangsa dan negara ini, kirim Fatihah lagi agar rakyat dan pimpinannya tidak stres lagi. Dan itu kita minta sebagai bentuk ikhtiar kita, berpasrah diri. Kita sudah mengakui mau tidak mau keangkuhan selama ini, baik dari para pakar, para ahli dan para petugas yang luar biasa, alatnya lengkap, semuanya komplit, tapi ya sama beritanya nakes itu banyak yang meninggal. Jadi bicara itu kembali kepada yang kita sampaikan 1 tahun yang lalu, bahkan beberapa hari sebelum ada berita meninggalnya Bumil itu kita sampaikan, kita fokus. Bahasanya kalau dalam dunia peperangan ini ada zona perang, jadi satu area yang disepakati untuk perang, tidak boleh di luar area itu. Nah ini zona penuntasan COVID, 3 rumah sakit, Utara, Tengah, Selatan. Untuk apa? 1 kota ini. Jadi supaya apa? Cepat penanganan. Ditambah lagi 1 zona gabungan. Semisal di Gresik ini ada Gejos. Jadi di Gejos itu untuk nakesnya dari sekian rumah sakit yang tidak ditunjuk sebagai rumah sakit yang menangani COVID. Dan kalau rumah sakit sudah menangani COVID, pasien lainnya tolong ditolak. Tolong ditolak. Supaya apa? Tidak terpapar. Yang demam, yang hamil, yang kena kanker, yang kena istilahnya jantung, yang kena penyakit paru riwayatnya, jangan mendekati 3 rumah sakit yang ditunjuk plus 1 zona rumah sakit gabungan tadi. Itu yang saya teriakan 1 tahun yang lalu. Ada di berita sosmed, di jejak digitalnya. Tepatnya di tanggal 28 Mei 2020 sekapuk didatangi anggota dewan terkait dengan pandemi. Dan saat itu mengingatkan saya ketika desa ini dimasalahkan karena membeli ambulan COVID. Dan sekarang ambulan COVID itu tidak berhenti-berhenti dimintai tolong atau dipinjam bahkan sama rumah sakit. Nah inilah
kenyataan. Jadi yang jelas, ayo kita sama-sama saling menghargai satu sama lain, sesama masyarakat, masyarakat dengan pejabat, masyarakat dengan aparat. Ayo saling menghargai, kita ini sudah diuji dan ujian ini sangat berat. Jadi jangan saling nunjuk, jangan saling nekan, jangan saling menyalahkan. Ayo kita rangkul dengan kebahagiaan. Yang kena COVID, yang mengisolasi mandiri itu bukan orang yang harus dikucilkan, tapi orang yang harus diperhatikan dan dirangkul. Semangat gotong royong, kearifan lokal kita tingkatkan. Jadi yang jelas itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak pernah hilang semangat, kita tetap optimis bahwasanya badai akan berlalu. Setelah malam datang fajar. Semangat!